tidak bisa seumur satu kali. Kalau dikerjakan biasanya memerlukan waktu antara 15 sampai 20 menit. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita semuanya bisa melaksanakannya, karena pahalanya yang sedemikian besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang apa-ma fis sholati, di dalam sholat, indat taubati, di sisi bertaubat. Pembahasan berikut ini membahas tentang sholat ketika seseorang hendak bertaubat. Haddatsana Musaddadun, haddatsana Abu Awana an Utsman ibnil Mughirah as-Saqafi an Ali ibn Rabi'ah al-Asadi an Asma ibn al-Hakam al-Fazari. Qala, berkata Asma, sami'tu, mendengar aku Asma, Aliyan, pada Ali radhiyallahu an, yaqulu, berkata Ali, kuntu, ada aku Ali, iku rajulan, seorang laki-laki, idza sami'tu, ketika mendengar aku Ali, min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadisan, pada hadis, nafa'ani, maka memberi manfaat padaku Ali, sopo Allahu Allah, minhu, dari hadis, bima, dengan apa-apa, sya'a, yang menghendaki siapa Allah, ayyan fa'ani, bahwasanya memberi manfaat siapa Allah ni padaku. Sahabat Ali bin Abi Thalib bercerita, saya adalah seorang laki-laki. Ketika saya mendengar sebuah hadis dari Nabi, maka Allah memberi manfaat kepada saya dari hadis tersebut. Menurut kehendak Allah memberi manfaat kepada saya. Maksudnya, sahabat Ali ketika mendengar sebuah hadis dari Nabi, Allah menjadikan beliau bisa mengamalkan isi dari hadis Nabi tersebut. Nabi mensabdakan suatu hadis tentang amalan, sahabat Ali bisa melaksanakan isi sabda Nabi tersebut. Wa idza haddatsani, dan ketika bercerita padaku Ali, sopo ahadun, seseorang, min ashabihi, dari beberapa sahabat Nabi, istakhlaftuhu, maka menyuruh sumpah aku Ali hu pada ahad. Ketika ada seseorang di antara sahabat Nabi yang menceritakan hadis kepada saya, mengatakan hadis ini dari Nabi, maka saya menyuruh sumpah pada sahabat tersebut, pada seseorang tersebut. Ada seseorang mengaku, ini saya dapatkan hadis dari Nabi. Sahabat Ali tidak langsung begitu saja percaya. Sahabat Ali meminta orang itu untuk bersumpah. Ini bentuk kehati-hatian sahabat Ali terhadap banyaknya hadis yang beredar, supaya tidak terjadi penyebaran hadis-hadis palsu. Faidah halafa, maka ketika bersumpah dia, li padaku Ali, soddaqtuhu, maka membenarkan aku pada ahad. Ketika orang itu saya suruh sumpah, kemudian mau bersumpah bahwa betul-betul dia mendengar hadis dari Nabi,
maka saya membenarkan padanya. Saya baru mau menerima hadis itu. Qala berkata Ali, wa haddatsani, dan bercerita padaku Ali sopo Abu Bakrin Abu Bakar, wa sodako, dan benar dan sungguh sopo Abu Bakrin Abu Bakar, radhiyallahu anhu, radhiya semoga ridho sopo Allahu Allah anhu dari Abu Bakar. Suatu ketika Abu Bakar menyampaikan hadis kepada saya, dan Abu Bakar orangnya jujur, orangnya benar. Maksudnya ketika Abu Bakar menyampaikan hadis dari Nabi, maka Ali tidak menyuruh sumpah pada Abu Bakar, karena Abu Bakar itu terkenal orang yang sangat-sangat jujur. Beliau mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ketika sahabat Abu Bakar menyampaikan hadis mengaku mendapatkan dari Nabi, sahabat Ali tidak menyuruh sumpah beliau. Annahu, sesungguhnya Abu Bakar iku qala, berkata Abu Bakar, sami'tu, mendengar aku Abu Bakar, Rasulullahi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Nabi. Nah, di antara hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada sahabat Ali adalah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar berkata, saya pernah mendengar Nabi bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yudnibu, yang berbuat dosa dia, dzanban, pada dosa, fayuh sinu, maka memperbaiki dia at-tuhuro, pada sesuci, maksudnya berwudu, summa yakumu, kemudian berdiri dia, fayusolli, maka sholat dia rakaataini, 2 rakaat, summa yastaghfiru, kemudian minta ampun dia, summa yastaghfiru, kemudian minta ampun dia Allah, pada Allah, illa, kecuali, ghafara, memberi ampunan, sopo Allahu Allah, lahu, pada abd, pada hamba. Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu dengan baik, lalu dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan memberi ampunan kepadanya. Ini terkait dengan seseorang yang melakukan dosa, kemudian menyadari dosa-dosanya, ingin bertaubat. Petunjuk dari Nabi, kalau dia mau bertaubat, maka berwudu dengan baik, kemudian berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu minta ampun kepada Allah. Dengan cara seperti itu, Allah akan memberi ampunan untuknya. Summa qara'a, kemudian membaca siapa Abu Bakar. Ini kembali ke ceritanya Abu Bakar kepada sahabat Ali. Hadhil ayata, pada ini ayat. Setelah Abu Bakar menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi, lalu Abu Bakar membacakan ayat kepada Ali. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, ila akhiril ayat. Surat Ali Imran ayat 135.
walladzina, dan orang-orang, idza fa'alu, ketika mengerjakan mereka, fahisyatan, pada kejelekan, audzalamu, atau menganiaya mereka, anfusahum, pada diri mereka, zakaru, maka ingat mereka Allah, pada Allah, ila akhiril ayati, sampai akhir ayat. Artinya Abu Bakar dalam menjelaskan apa yang disabdakan Nabi itu dengan membaca ayat sebagai dasarnya, bahwa sifat dari orang yang bertakwa itu apabila mengerjakan kejelekan atau menganiaya pada dirinya, maka mereka ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sifat dari orang yang takwa, kalau dalam ayatnya itu apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Pengampunan dan surga itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Bagaimana sifat orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika mereka mengerjakan kejelekan atau menganiaya diri mereka, melakukan dosa-dosa, maka mereka ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ila akhiril ayati, sampai akhirnya ayat. Sahabat Abu Bakar membacakan ayat itu sampai selesai. Nah, berarti kita kembali pada babnya, membahas tentang sholat ketika bertaubat. Sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak melakukan taubat. Ketika seseorang itu melakukan dosa, merasa dirinya banyak melakukan dosa, kemudian ingin dapat ampunan dari Allah, bertaubat kepada Allah, maka supaya wudhu dengan baik, wudhu dengan benar, kemudian sholat 2 rakaat, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Dengan cara seperti itu, Allah akan memberikan ampunan. Mudah-mudahan bagi kita semuanya yang melakukan kesalahan-kesalahan bisa menyadari kesalahannya, kemudian mentaubati kesalahan-kesalahan itu, sehingga dapat ampunan dari Allah. Besok di akhirat akan mempermudah jalan kita menuju surga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mari kita lanjutkan. Babus